afternoon everyone, this is our mini vlog. Jadi hari ini kita bakalan ajakin kalian buat jalan-jalan ke salah satu situs Tionghoa dan merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Pontianak loh. Iya, hari ini kita pengen ngajakin kalian semua untuk jalan-jalan ke salah satu warisan budaya Tionghoa yang ada di kota Pontianak, tepatnya di Jalan Kapten Marsan atau di dekat alun-alun Kapuas. Katanya, tempat ini tuh termasuk salah satu kelenteng tertua loh di kota Pontianak. Oh ya, selain itu kita juga bakalan ajakin kalian buat nyobain salah satu Chinese dessert yang pastinya enak banget. Hari ini aku perginya nggak sendiri loh, tapi aku bakalan pergi sama teman-teman aku. So yeah, let me introduce ourselves. Ada aku, Herodian, Putri, Puput, Salsa, Virgo, dan Fen. Penasaran? Yuk ikutin kita buat cari tahu lebih. Jadi guys, kita udah sampai di Vihara Buddha Sattva Karanya Metta. Nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Vihara Bodhisattva Karanya Metta atau dikenal juga sebagai kelenteng tiga dewa. Kenapa disebut dengan kelenteng tiga dewa? Karena di kelenteng ini terdapat tiga vihara yang mana merupakan penggabungan dari kelenteng Dewi Samudra pada bagian tengah, kelenteng Dewa Naca bagian kiri, dan kelenteng Dewa Pekong pada bagian kanan. Kelenteng tiga atau Tian Hau Keng awal mulanya saling berdekatan, tetapi belum disatukan seperti sekarang. Yang mana kelenteng Dewi Samudra dan Dewa Naca sama-sama berada di pelabuhan Sengki, dan kelenteng Pekong berada di Parit Pekong. Oh ya, kelenteng ini merupakan one of the oldest temple in this town dan juga termasuk sebagai salah satu cagar budaya yang harus sama-sama kita jaga dan lindungi. Jadi, buat yang belum tahu, penggabungan kelenteng ini menjadi satu kesatuan yang dilakukan pada tahun 1906 dan bertujuan sebagai penyatuan umat. Pada masing-masing bagian vihara terdapat 3 bagian untuk berdoa dengan perbedaan masing-masing yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas pengalaman kita dari awal masuk gerbang hingga ke dalam kelenteng. Nah, pada bagian depan kita bakalan disambut dengan 3 gapura, yang mana di atas gapura bertuliskan tahun 1829 Masehi sebagai penanda bahwa kelenteng ini dibangun pada tahun tersebut. Setelah masuk ke dalam gerbang, kita bisa melihat di dinding depan terdapat nama dari kelenteng ini, yaitu Vihara Bodhisattva Karanya Metta. Kemudian terdapat pot di sebelah kiri, kanan, dan tengah untuk meletakkan dupa. Kalian tahu nggak kalau umur pot dupa di sini sekitar 100 tahunan yang dibawa oleh Raja Kanghi, dan pot dupa yang berada di tengah bagian depan bertuliskan Kie Ti Pebo. Di sisi kiri dan kanan pot terdapat menaruh dupa, serta di depannya terdapat orang-orang yang sedang berdoa. Next, kita bakalan masuk ke dalam kelenteng dan bakalan bahas satu persatu bagian dari kelenteng ini. Di setiap pintu terdapat nama tersendiri. Pintu kiri terdapat tulisan Dharma, Bodhisattva di pintu tengah, dan Sangha di pintu kanan. Oh iya, di masing-masing pintu terdapat tempat untuk menaruh dupa. Guys, kita udah ada di gerbang kiri dari Vihara Bodhisattva Karanya Metta. Dan di gerbang kiri ini bernama gerbang Dharma. Oke, mari kita masuk.
di bagian kanan dan kiri ada jualan. Ini ada kayak cairan, terus kertas, ada dupa, dan banyak lagi. Ini harganya ada yang 5.000, 50.000, dan sebagainya. Oh ya, di sebelah ini ada kotak amal. Jadi buat pengunjung yang sedang beribadah atau orang yang beribadah mau mengasih ke kotak amal bisa juga. Pada saat masuk ke kelenteng, kami bertemu orang yang sedang bertugas untuk membunyikan lonceng untuk beribadah. Jadi guys, Acehnya lagi jelasin tentang sejarah dari kelenteng ini, dan kita lagi dengerin sejarahnya. Ini teman-teman aku lagi dengerin. Kami diberitahu kalau kelenteng ini mengalami beberapa kali renovasi, baik renovasi secara besar-besaran maupun renovasi secara kecil-kecilan. Bahkan ketika kami sedang berkunjung, ada beberapa renovasi kecil yang sedang dikerjakan. Nah, kelenteng ini biasanya ramai dikunjungi oleh pengunjung pada tanggal 1 sampai dengan 15 penanggalan Imlek, yang mana biasanya dikunjungi oleh orang-orang lokal, luar kota maupun dari luar negeri. Ramai ya. Selanjutnya kami juga diajak untuk berkeliling oleh salah satu penjaga piara ini. Kami diberitahu kalau kelenteng ini dulunya tidak semodern sekarang. Dulunya arsitektur dari kelenteng ini masih khas seperti bangunan pada zaman dulu, yang mana lantainya masih menggunakan papan, dindingnya kayu dan atap masih menggunakan atap daun. Namun kerangkanya masih asli, yang mana menggunakan salah satu kayu terkuat di bumi, yaitu kayu ulin atau tembelian. Selanjutnya baru diganti menjadi lantai keramik, dinding semen, dan terdapat relief Buddha, serta atapnya sudah menggunakan atap yang lebih modern, seperti yang biasa kita temuin sekarang. Kemudian terdapat lonceng tua yang berada di bagian pintu tengah sebelah kiri, yang mana dibawa oleh Raja Qianlong pada tahun 1789 Masehi. Lonceng ini merupakan barang tertua di kelenteng ini. Umurnya sama dengan umur kelenteng ini. Lonceng ini akan dibunyikan bersama dengan pentungan ketika adanya yang mengunjungi dan akan beribadah di dalam kelenteng, yang mana akan dipukul atau dibunyikan oleh seseorang yang dipercayai oleh yayasan. Terus, kita bakalan lanjut untuk membahas satu persatu bagian yang ada di dalam vihara ini. Pertama, kita bakalan menemukan di bagian kiri dan kanan berdekatan dengan pintu masuk terdapat properti yang digunakan untuk beribadah, yang mana dijual oleh pihak kelenteng, dan juga ada kotak amal yang diletakkan di sebelahnya. Kemudian, terdapat pula pot emas untuk menaruh dupa dan gaharu dewa langit yang pertama kali berada di sana pada tahun 1673. Terus di vihara ini, pilar-pilarnya masih menggunakan pilar yang sama, di mana pilar-pilar ini tertancap sampai ke bawah, agar bangunan ini kokoh, dan terbukti bangunan ini kokoh berdiri hingga sekarang. Pilar-pilar ini mengikuti konsep dari Cina, yaitu tiang-tiang yang menancap ke bawah tanah. Lalu di setiap dinding terdapat lukisan timbul atau relief yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Lukisan ini menggambarkan tentang filosofi dari masyarakat Tionghoa. Di bagian Dharma terdapat patung Raja Nacha, di mana di depannya terdapat pot untuk meletakkan dupa, serta ada tempat untuk pengunjung berdoa. Di bagian Bodhisattva terdapat meja untuk meletakkan dupa dan kertas untuk dibakar. Lalu di sini terdapat patung Dewi Samudra. Selanjutnya aku ada di tengah-tengah vihara, Oh ya, di tengah-tengah vihara ini terdapat pot buat meletakkan dupa dan banyak lilin juga. Nah, ini nih center dari gapura ini. Terdapat Dewi Samudra Macho. As you can see. Oh ya,
Kalian tahu gak kalau Dewi Samudra menjadi salah satu simbol yang terkenal yang mana dijuluki sebagai penolong para pelaut serta menjadi pelindung bagi para etnis Tionghoa di wilayah selatan dan imigran ASEAN yang mana kebanyakan mereka bekerja sebagai pelaut. Dan di sebelah kiri dan kanannya terdapat patung-patung yang disebut sebagai pembantunya, yaitu patung Dewi Kuan Im, Chai Liah, dan Sakyamuni. Juga dan di depannya terdapat pot bertuliskan Angket, Tehou Xiaobo, dan Angnai. Oh iya, di depannya terdapat juga buku sejarah tentang filosofi Buddha dan bangsa Tionghoa. Ya, kita udah ada di depan gapura sebelah kanan. Di bagian Changha terdapat patung Hua Kuang Tai Ti, Tai Ni Tai Su, dan pot tua Pek Kong, Lim Pek Kong, Chai Sinya di depannya. Terdapat tempat untuk meletakkan dupa dan tempat untuk berdoa juga. Oh iya, kalau kalian berkunjung ke lenteng ini, kalian akan melihat sesuatu yang eye-catching, yaitu kolam ikan yang terdapat dewa di sebelah kanan dan berbatuan pegunungan. Lalu, di sebelah kiri juga terdapat air terjun, yang mana terdapat patung dewi, yang dikelilingi juga oleh katak-katak dan air terjun, serta pegunungan. Kolam ini dibuat setelah renovasi. It's so beautiful. Guys, kita udah selesai buat review tentang ini Vihara Bodhisatya Karania Metta, dan kita bakalan lanjutin ke tempat berikutnya. Oke, stay tune ya. Aku bakalan ajakin kalian buat nyobain salah satu dessert Chinese, yaitu Chahun Tiao. Pastinya seger banget. Pada penasaran kan? Ya udah, ayo ikutin. I'm down in Florida trying to forget your name. Getting drunk at the bars help me erase the pain. If I get high enough, gamble the money I saved. I have a story to tell when they ask how you got away. I can't let the fiction in. Sampai di sini dulu ya perjalanan Ferix and Friends vlog hari ini. Hopefully you guys are enjoy with our mini vlog today. Thank you and see you guys. Bye bye. Story goes on and on and on and on and on and on and on. The story goes on and on and on and on and on and on and on. The story goes. I'm back in Nashville, but nothing's the same. So I blacked out on Broadway, started screaming your name. If I start another fight, find a girl and get